Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wahyuni, NIM S1S1170025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem terdistribusi dengan materi yaitu sistem terdistribusi dalam sistem operasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan. Di pembahasan akan ada 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa itu sistem terdistribusi? Dan yang kedua, apa itu sistem operasi terdistribusi? Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kesimpulan dari sistem operasi terdistribusi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem terdistribusi, di mana pengertiannya yaitu adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomnya adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengarah ke pertanyaan kedua, yaitu apa itu sistem operasi terdistribusi? Kita dapat melihat contoh bahwa sistem terdistribusi adalah sebuah komputer otonom. Berikut contohnya. Selanjutnya, sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk Network Transparent Resource Management. Infrastruktur mengatur 2 level resource. Yang pertama, low level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform. Dan yang kedua, higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail message, Windows untuk pembentukan atau penyusunan. Manfaat sistem operasi terdistribusi ada 4, yaitu share resource, manfaat komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Yang pertama, share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam memproses atau proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Reliabilitas, yaitu fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini, adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka, hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas komunikasi, yaitu sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat
saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar stick baik secara LAN mode. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi terdistribusi. Secara garis besar, sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat, atau dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Ada dua sumber, yaitu yang pertama sumber daya fisik, terdiri dari data, misalnya smartphone, untuk mengendalikan sinkronisasi proses-proses PCB, proses control box, untuk mencatat dan mengendalikan proses, tabel segmen, tabel page, inode, FAT, file, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya abstrak, berfungsi memberikan abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan sistem call API, Application Programming Interface, yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu komponen inti sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen berkas. Yang ketiga, yaitu jaringan. Yang keempat, yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Dan yang selanjutnya, yaitu manajemen memori utama dan manajemen sistem input-output. Dan selanjutnya yaitu command interpreter system. Dan yang terakhir, sistem proteksi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen inti sistem operasi, yaitu manajemen proses, di mana proses ini adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya, yaitu CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama yaitu pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme untuk penanganan jenis sistem operasi terdistribusi. Yang pertama yaitu Amoeba, sistem berbasis mikrokernel yang menjadikan workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Yang kedua Angel, sistem terdistribusi yang paralel. Yang ketiga Chorus, bagian dari sistem terdistribusi mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi tingkat tinggi. Dan selanjutnya GLUnix atau GLUnix. Dan baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomi adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap data berjalan. Kemudian, sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi
di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam sistem operasi terdistribusi. Terjadi proses yang lebih rumit dari sistem yang biasa, tetapi dapat menghasilkan suatu sistem dengan performa dan kemampuan yang lebih. Dari uraian di atas telah banyak disinggung keunggulan-keunggulan dari sistem operasi terdistribusi. Tetapi di samping keunggulan-keunggulan yang ada di sistem ini juga memiliki kelemahan yang banyak. Di antaranya perawatannya, tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya, karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem operasi. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.